Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat dan bahagia untuk kita semua, mitra dan sahabat PIMTI Perempuan Indonesia. Selamat datang di podcast PIMTI Bertandang episode keempat. Kami host PIMTI Bertandang kali ini, saya Arlinda. Saya Femi. Sebelumnya kami akan perkenalkan mengenai PIMTI Perempuan. PIMTI Perempuan, sebuah perkumpulan pejabat eselon 1 perempuan, kementerian dan lembaga yang mempunyai misi untuk memberikan edukasi, informasi, untuk memberdayakan dan meningkatkan kepemimpinan perempuan khususnya dan masyarakat pada umumnya. Berbahagia sekali pada hari ini kami kembali bertandang menjumpai salah seorang pejabat tinggi perempuan hebat eselon 1 yang berada di Badan Pengaturan BUMN yang saat ini menjabat sebagai staf ahli bidang keuangan dan pengembangan UMKM. Beliau adalah Ibu Loto Sri Naita Ginting yang dikenal dengan nama Ibu Loto. Selamat siang Ibu Loto. Selamat siang Ibu Linda, Ibu Femi. Sehat selalu ya Bu. Ya, terima kasih. Kali ini kita akan membahas tentang peran Srikandi dalam pemberdayaan UMKM Indonesia. Mungkin Bu Femi bisa melanjutkan sebelum kita berbincang, kita ingin mengenal lebih dekat mengenai Ibu Loto. Silakan Bu. Bu Loto sangat terkenal loh. Waduh. Terkenal di Sarinah, terkenal di Pegadaian. Nah, mungkin bisa cerita sedikit ya Bu ya. Dulu Ibu pendidikannya S1, S2 di mana? Kemudian hal-hal apa sih yang menarik waktu sekolah? Atau kemudian Ibu ini selain tadi kegiatan yang seabrek-abrek ya, hobinya apa misalnya gitu. Ini supaya para penonton bisa mengenal Bu Loto lebih dekat lagi. Karena kita bilang tak kenal maka tak sayang. Tak kenal ya, maka tak sayang. Siap. Jadi kalau dari sisi pendidikan, puji syukur saya dari TK bahkan ya Bu ya, sampai S1 itu semuanya di Jakarta. Juara terus ya Bu? Mulai juaranya secara konsisten mungkin setelah kelas 2 SD ya. Luar biasa. Ya, kelas 1 SD saya juga bingung kenapa saya belum ya. Nah, kemudian S1-nya saya dapat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Ya, pada waktu itu belum seperti sekarang. Kalau sekarang kan ada langsung ke penjurusan ya. Kalau waktu itu di masa saya itu angkatan 1986 itu masih sama-sama semuanya. Satu angkatan, baru nanti di semester 3 kita penjurusan. Waktu itu saya ambil jurusan studi ilmu ESP, ekonomi studi pembangunan gitu. Sekarang dikenal dengan ilmu ekonomi gitu ya. Kemudian di tahun 1999 waktu itu saya juga dapat beasiswa, itu dulu namanya ini ya ADS dari Australia gitu ya. Puji syukur saya mungkin salah satu juga wanita yang cukup beruntung ya, bisa mendapatkan beasiswa pada saat itu. Dan melanjutkan S2 di the University of New South Wales atau UNSW ya, terkenal seperti itu di Sydney gitu ya. Nah jadi kalau menurut catatan saya ya sejarahnya ya cukup menarik ya, bisa mendapatkan kesempatan belajar di luar negeri karena itu pengalaman menurut saya yang berbeda kalau kita datang sekali-sekali gitu ya, misalnya dalam cuma seminggu. Ini waktu itu saya sekitar 1,5 tahun, jadi relatif bisa mempelajari lah kehidupan di sana dan juga mengalami suka duka karena
pada waktu itu saya bersyukur juga karena dapat kesempatan boleh bawa keluarga. Wah. Nah, jadi saya bisa Waktu sudah menikah waktu itu? Sudah punya anak Luar sekitar biasa. 3 tahunan gitu ya. Sambil ngomong juga berarti. Nah, itulah seninya Luar gitu biasa ya, perempuan luar biasa ya. aja nih. Makanya saya sungguh bersyukur. Memang saya berangkat dulu, tapi waktu itu puji syukur harus dapat sekolah baru boleh anak boleh datang. Jadi ternyata tidak lama gitu ya. Biasanya orang nunggu berbulan-bulan. Nah, saya cuman sekitar seminggu kebetulan ada yang keluar atau udah lulus sehingga bisa diisi oleh anak saya, sehingga tidak terlalu lama keluarga saya bisa datang berkumpul dan ya ini berbagi tugas lah sama suami dan saya sendiri, siapa yang jemput, siapa yang luar ngantar biasa. gitu ya. Luar biasa. Sambil sekolah, sambil mendidik anak dan sebagainya. Dan sambil juga agak tugas domestik terus ya Bu. Iya, dan ini kan Bu ya perbedaan cuaca kan saya termasuk yang sudah terbiasa dengan ini ya iklim tropis gitu ya. Nah, terus dapat ini serangan dingin harus juga lumayan menyesuaikan gitu ya. Luar biasa ya Bu Loto ini rupanya sambil belajar, ada keluarga tentunya. Tugasnya semakin membuat semangat belajar ya. Tugas di rumah makin ada ini ya semuanya dinikmati gitu ya. Betul. Nah, kemudian Bu Loto berarti waktu itu sudah ASN ya? Sudah ASN. Jadi saya 1993 tuh udah masuk sebagai pegawai ini PNS di Kementerian Keuangan pada waktu itu. Jadi karirnya pertama memang di Kementerian Keuangan ya Bu ya. Pada waktu itu saya mulai waktu itu bergabung di namanya kalau sekarang mungkin BKF ya. Dulu Badan Analisa Keuangan dan Moneter ada satu bironya itu yang melakukan riset. Nah, saya bergabung di sana. Jadi pertama kali saya bergabung ya sudah mulai belajar kajian, riset yang sederhana gitu ya. Tapi menurut hemat saya itu bermanfaat karena waktu itu saya bisa mengenal juga riset yang berkaitan juga dengan pembiayaan UMKM gitu dan juga ada relevansinya dengan pekerjaan sekarang ya Bu. Juga kunjungan ke korporasi di kawasan berikat yang mendapatkan fasilitas bebas impor karena perusahaan itu orientasi ekspor gitu. Nah, dan pada waktu itu saya juga melihat bagaimana proses produksi, kemudian bagaimana mereka juga melakukan kemitraan dengan vendor termasuk vendor UMKM gitu. Tadi kita udah mendengar ya mengenai pengalaman dan pendidikan yang sudah dialami oleh Ibu Loto. Kita mungkin masuk ke segmen di mana bidang tugasnya beliau. Nah, ini salah satu perempuan yang ada di BUMN, tentunya merupakan satu kebahagiaan, untuk kebanggaan tersendiri ya Bu ya. Yang bisa kita ceritakan kepada orang lain. Nah, ketika Ibu di BUMN, apa nih sebenarnya tugas dan fungsi Ibu di situ? Kemudian terkait dengan judul daripada podcast kita siang ini, bagaimana peran Sri Kandi itu sendiri dalam mengembangkan UMKM? Ya, saya sendiri kan sebelumnya di Kementerian Keuangan itu sampai tahun 2020 berkarir sebagai Direktur Surat Utang Negara. Itu dari Kementerian Keuangan ya? Jadi kemudian di sekitar bulan Februari 2020 saya bergabung di Kementerian BUMN, dipercaya pada saat itu sebagai staf ahli bidang keuangan dan pengembangan UMKM. Dan dalam prakteknya di hari pertama pelantikan itu saya sudah diberikan amanah gitu untuk bisa merumuskan ya bagaimana Kementerian BUMN ini
bisa juga berkontribusi agar BUMN khususnya itu di dalam proses belanjanya itu juga melibatkan UMKM seperti itu. Nah, dan di dalam prakteknya itu sebenarnya setelah saya sehari-hari juga berinteraksi dengan BUMN dan binaan BUMN, khususnya UMKM binaan BUMN, itu saya melihat sebenarnya dukungan dari BUMN itu kepada UMKM itu memang nyata gitu ya di lapangan ya. Dan 3 bentuk dukungan yang saya lihat itu benar-benar hampir dilakukan oleh seluruh BUMN itu di 3 aspek. Pertama dari sisi pelatihan dan pendampingan kepada UMKM, dan sampai saat ini banyak dilakukan melalui rumah BUMN. Kita kira-kira ada sekitar 250 rumah BUMN yang tersebar di seluruh Indonesia di daerah tingkat 2 pada saat ini. Nah, kemudian yang kedua dukungan akses pembiayaan gitu ya. Karena BUMN itu juga ada perusahaan BUMN bank dan ada yang non-bank. Nah, non-bank ini juga ada yang memang bergerak di pembiayaan, termasuk pembiayaan UMKM seperti Pegadaian, PNM, gitu ya. Dan juga ada perusahaan penjaminan seperti Jamkrindo, Askrindo. Nah, jadi BUMN ini termasuk juga yang membuka akses pembiayaan kepada UMKM. Nah, yang ketiga, kita juga mendorong ataupun memberikan akses perluasan pasar bagi produk UMKM. Nah, ada beberapa program sebenarnya untuk perluasan akses pasar ini. Nah, yang terutama yang kita rumuskan adalah melalui platform padi UMKM, pasar digital UMKM. Jadi kita membangun semacam platform e-commerce yang mempertemukan buyer utamanya itu datang dari buyer-buyer BUMN, dan sellernya utamanya adalah seller-seller dari UMKM yang juga sebagian besar seller UMKM ini binaan dari BUMN. Jadi berarti antar mereka di platform ini. Okay. Awalnya, tetapi kalau saat ini sudah mulai dibuka. Jadi buyernya boleh, termasuk kita juga boleh kalau kita mau belanja. Dan juga sellernya juga boleh, yang bukan binaan BUMN juga boleh. Jadi sudah terbuka gitu ya. Tetapi memang yang utamanya belanja terbesar saat ini datangnya dari buyer-buyer BUMN seperti itu. Dan memang bagi buyer BUMN ini juga menurut hemat kami mereka terbantu. Artinya kalau dulu mungkin mereka hanya bergantung kepada vendor-vendor atau UMKM binaan mereka. Kalau sekarang mereka masuk ke platform itu mereka bertemu dengan lebih dari 100.000 vendor gitu yang mungkin bukan binaan mereka, sehingga mereka bisa mungkin mendapatkan vendor-vendor yang lebih baik lagi kualitasnya. Jadi mereka bisa mungkin bisa meningkatkan efisiensi gitu ya. Kemudian juga dari sisi UMKM, dulu mungkin mereka hanya berinteraksi kepada satu BUMN, tetapi karena mereka masuk platform ini, bayarnya yang ada di platform ini bukan hanya satu BUMN, bisa sekitar 92 BUMN, maka mereka bisa terkoneksi mungkin bukan dengan satu BUMN, ada yang lebih dari 10 BUMN seperti itu. Nah, jadi ini juga kita sudah dapatkan penghargaan waktu itu kepada dari Kementerian PAN RB waktu itu sebagai salah satu
dari top inovasi dari layanan publik ya. Nah, kita bersyukur juga gitu ya dipercaya pada waktu itu. Nah, jadi kalau ditanya lagi memang bahwa BUMN ini sebagai agen pembangunan memang salah satunya juga bertanggung jawab untuk melakukan atau mendukung pengembangan UMKM. Kalau boleh saya samir, berarti ada 3 yang fokus ya Bu ya, untuk dukungan BUMN terhadap UMKM. Yang pertama selain pendampingan dan pelatihan, kemudian akses pembiayaan, juga akses terhadap market pasarnya mereka. Seperti itu ya. Jadi berarti itu dalam ya Bu ya, maksudnya antar BUMN ya dengan kalau misalkan akses untuk mereka bisa mencari buyer di luar negeri, apakah BUMN juga melakukan hal itu? Iya, termasuk di dalam program kita di pelatihan dan pendampingan itu adalah membimbing UMKM untuk naik kelas. Naik kelas. Naik kelas ini biasanya kita mulai dari membina UMKM ini, wirausaha baru ini mulai dari go modern katanya ya. Terus kemudian juga meningkatkan digitalisasinya sehingga kita dorong mereka bisa go digital. Terus juga bisa go online. Lalu kemudian yang tertinggi yaitu go ekspor atau go global, go internasional. Go internasional. Nah itu juga kita dorong dan banyak juga memang kesempatan-kesempatan diberikan oleh BUMN, termasuk misalnya membawa UMKM ke pameran-pameran internasional, termasuk juga pameran internasional yang diselenggarakan di dalam negeri seperti Trade Expo Indonesia gitu. Inakraf juga termasuk yang mendatangkan buyer-buyer dari luar negeri juga. Jadi kita mungkin pembina BUMN ini juga sudah mulai mengenal forum-forum tempat pemasaran produk-produk UMKM yang mungkin mereka bisa berpartisipasi sehingga UMKM-nya dapat akses lah bertemu dengan buyer-buyer luar negeri. Berarti bekerja sama dengan kementerian terkait juga ya Bu ya? Termasuk dengan ini Kementerian Perdagangan, UMKM, perindustrian juga ya. Kalau untuk bisnis matching yang dengan bertemu dengan atas perdagangan maupun ITPC itu kita dengan Kementerian Perdagangan dan memang kita udah ada MOU juga. Sudah baik ya Bu. Udah ada MOU gitu ya. Nah kemudian mungkin yang kemarin baru ditandatangani nih nota kesepahamannya itu kita juga menjalin kolaborasi dengan Kementerian UMKM, Kementerian Perhubungan dan kemudian Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PU beserta BPBUMN itu untuk berkomitmen menyediakan 30% dari lahan komersial infrastruktur publik yang dikelola masing-masing pihak. Dalam hal ini kalau BUMN itu ada beberapa tipe infrastruktur publik seperti bandara, pelabuhan, ya, kemudian juga terminal atau stasiun kereta api. Dan juga rest area seperti itu. Nah itu juga kita baru saja memperbaharui nota kesepahamannya kemarin. Semoga komitmen kita untuk memperluas akses pasar ini bisa juga diwujudkan melalui penyediaan lahan 30% lahan komersial dari 30% dari lahan komersial infrastruktur yang ada publik yang dikelola oleh BUMN seperti itu. Dan tarifnya juga paling besar itu 30% dari tarif normal seperti itu. Dari kesepakatan kemarin itu. Luar biasa ya dukungan untuk UMKM ya. Iya. Jadi sebenarnya itu amanat dari Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021
ya. Dan itu menurut Kementerian UMKM dan juga kementerian terkait tadi masih relevan, sekaligus dalam juga mendukung asta-citanya Bapak Presiden gitu ya. Sehingga kita memberikan keberpihakan yang nyata kepada UMKM ini. Bu Femi, mungkin satu saya tanya ya kepada Ibu ya, Ibu Loto. Tadi kan programnya udah jelas. Pemberian fasilitasnya mereka juga udah jelas. Nih saya ingin tahu nih kolaborasi antara BUMN dengan KL-KL lainnya dalam rangka pengembangan UMKM-nya itu sendiri bagaimana ya Bu? Ya seperti tadi kami juga sebenarnya kayak melalui Padi UMKM itu tadi ya. Kami sebenarnya juga mensosialisasikan juga ke kementerian lembaga karena di Padi UMKM ini kan tidak terbatas kepada binaan BUMN. Jadi binaan UMKM juga binaan lembaga, kementerian lembaga juga mungkin boleh menjadi member gitu ya, boarding di platform Padi UMKM seperti itu. Dan di Padi UMKM Femi mau coba Apa itu? untuk ini? ya, dan di Padi nanti dan di pastinya. Padi UMKM itu juga ada beberapa program Ya. termasuk Padi Talks gitu ya, kalau ada narasumber yang juga relevan bagi pengembangan UMKM diundang. Kemudian juga ada Padi Academy, semacam program inkubasi. Juga di Padi UMKM ada. Kemudian juga ada Misalnya ada padi entrepreneurship misalnya untuk mendorong kewirausahaan gitu juga ada Ali ya. Ada kemarin itu baru aja kita ada dilibatkan juga Padi kerjasama dengan Pertamina untuk mereka ada sekitar 10 modul yang diberikan itu untuk wilayah Kalimantan itu mereka sekitar 2 bulan belajar, kemudian setelah 2 bulan itu dikurasi, lalu kemudian dilakukan business matching dengan para buyer Pertamina di lingkungan Kalimantan. Dan bisa kemarin itu programnya business matching itu bisa sampai 22 miliar omsetnya. Luar biasa itu. Jadi, nah kita juga kemarin saya menyambut baik program ini. Saya bilang ini supaya kiranya direplikasi gitu ya. Tidak hanya di daerah Kalimantan, juga mungkin di tempat-tempat lain, dan tidak hanya Pertamina tapi juga mungkin BUMN lain. Artinya pembinaan UMKM ini tidak berhenti di unit kerja TJSL kan yang melakukan pembinaan tanggung jawab sosial dan lingkungan gitu kan, TJSL gitu. Tanggung jawab sosial dan lingkungan. Nah itu ada biasanya unit kerja TJSL atau yang melakukan ESG itu biasanya yang melakukan pembinaan dan pendampingan UMKM. Nah kalau dahulu mungkin sebelum saya masuk ya, waktu itu nampaknya mindsetnya seolah-olah kalau pemberdayaan UMKM itu hanya tanggung jawab di unit TJSL tersebut gitu ya. Nah tapi setelah kita bersama-sama membangun Padi dan setelah sama-sama kita berkolaborasi kembali, kita ingatkan bahwa sebenarnya ini sayang loh kalau dibina tapi tidak dimanfaatkan gitu ya produknya, sehingga sebenarnya yang perlu adalah setelah dibina melakukan kolaborasi internal di BUMN-nya, karena mungkin ada unit misalnya corporate secretary yang biasa mengatur rapat dan juga ini asupan gitu ya, bisa pesan di binaan UMKM. Nah kemudian bidang pemasaran
dan bisa juga menyiapkan souvenir-souvenir dari binaan betul. UMKM. Jadi kolaborasi ya, Dan kerjasama bidang dengan pengadaan mungkin ada spare part yang juga ya, bisa ya, dimanfaatkan. ya, betul. Jadi di internal mereka itu juga perlu kolaborasi Kolaborasi, gitu, ya. sehingga ini ada juga Memanfaatkan, binaan ya. yang bisa dimanfaatkan produknya diserap. Nah, harapannya seperti itu. Jadi produk-produk UMKM ini benar-benar bisa lebih secara berkelanjutan diserap oleh BUMN, tidak hanya sesaat. Nah, itulah yang kita dorong. Ya, ya. Ada istilahnya produk-produk UMKM ini bisa menjadi bagian rantai pasok BUMN. Seperti itu. Luar biasa itu memang yang sangat diharapkan mungkin oleh UMKM itu adalah keberlanjutan itu tadi ya, keberlanjutan. tidak hanya sesaat. Iya. Dan itu bisa didapatkan atau berbagai macam informasi dari padi UMKM tadi ya Bu Loto ya. Ya, bisa dari kita situ, dorong dari situ, seperti ya. itu. Dan dulu mungkin ada juga yang melakukan tapi belum tercatat dengan baik. Oke. Nah, melalui platform ini Ya. kita bisa mengatakan berapa sih sebenarnya belanja BUMN kepada UMKM. Sekarang kita bisa catat di platform padi UMKM itu belanja BUMN tahun ini sampai triwulan 3 sekitar 915 triliun. Seperti itu ya. Nah, belanja UMK apa namanya? belanja ke produk dalam Produk negeri. dalam negeri. Totalnya itu sekitar 915 triliun dan baru sekitar 5% yang itu dimanfaatkan. yang belanja kepada UMKM. Berarti masih banyak sekali ya ininya ya. Nah, kalau Peluangnya pemerintah masih itu besar, kan peluangnya masih sebenarnya besar sebetulnya. di PP nomor 7 itu ada amanah untuk belanja kementerian, lembaga dan Pemda itu kan bisa mencapai 40% kepada usaha mikro kecil. Iya, iya, iya. Jadi Catatan nih ya, kalau untuk sekarang apa namanya, para belanja BUMN UMKM. kepada UMKM baru sekitar 5%, jadi kan masih peluang Masih besar masih banyak. kalau kita Iya. dorong ke arah Iya. 40% Benar, seperti itu. benar banget. Iya, benar. iya. Rasanya Masih ada sih pertanyaannya udah habis. Saya nih, mungkin udah punya banyak. satu Masih pertama, ada Pamungkas ya. Pamungkas silakan. Iya, ini. iya. Bu Loto ini saya dengar juga merupakan salah satu komisaris di Pegadaian ya dia. Oh iya. Jadi saya mau mengambil momen nih, kesempatan di sini. Ini harga emas kan naik ya, Iya, luar iya. biasa nih. 1 tahun terakhir ini rasanya kita perempuan yang suka berhias dengan perhiasan. Perhiasan emas. Ya. Kadang-kadang kita bingung juga nih Bu, ini mau kemana nih gitu ya. Ini kita mau investasi kok terlambat gitu ya. Dulu itu kita punya apa namanya prediksi bahwa nggak mungkin deh kita beli emas gitu ya. Tapi sekarang dengan situasi seperti ini mungkin saya minta pandangan atau mungkin pendapat dari apa namanya Ibu Loto ya, dari pengalamannya. Ini kalau misalkan perempuan Indonesia mau melakukan investasi atau mulai memanfaatkan investasi yang ada, ini kira-kira kalau emas ini gimana ya Bu ya? Dari pengalaman Ibu sendiri. Mungkin kita bisa sharing kepada teman-teman PIMTI, Apalagi sahabat perempuan PIMTI. yang masih muda-muda, Ya, masih yang muda-muda menonton gitu iya, loh, yang Bu Loto. menonton gitu kan. Nah, kalau gimana nih Bu Loto? saat ini kayaknya kalau kita lihat media sosial tuh banyak sekali udah podcast mengenai investasi emas, analisa harga emas gitu dan memang dari waktu ke waktu kelihatan memang harga emas itu secara konsisten itu bergerak meningkat. Kemarin itu saya bertemu dengan ibu-ibu juga di Pegadaian di Medan gitu ya. Nah dia testimoni gitu ya. Ibu udah lama saya bilang dia kan ini juga cicil emas gitu ya. Udah katanya. Jadi dulu katanya dia pernah kalau punya tabungan dia ikut juga tabungan terencana. Kemudian juga dia ikut reksadana dan dia juga ikut tabungan emas Pegadaian gitu ya.
Nah, kesimpulannya katanya dia banyak mendapatkan cuan dari tabungan emas. Akibatnya Luar dia biasa. itu mendorong anaknya juga mengedukasi anaknya Untuk kalau nabung ada emas. uang lebih semuanya Pokoknya ke tabung emas. tabungan emas. Dan saat ini juga kan ya ibu-ibu pilih juga. Jadi tidak ada yang terlambat. Tidak ada yang terlambat, Kalau ya. kita lihat Ya. waktu ini kan, waktu Ya, kita ketemu itu ketemu. sampai sekarang Sampai sekarang. kenaikan harga emasnya Luar kan luar biasa. biasa Luar kan biasa. ya. Jadi memang pada saat memang ada ketidakpastian, Ya. apalagi ada tekanan inflasi, Situasi global. situasi yang tidak global, menentu, ya kan? geopolitik ya yang Betul, membuat ya. ketidakpastian itu, Mungkin- orang cenderung investasi ke instrumen yang aman, disebut Aman, safe ya. haven gitu ya. Safety haven. Nah, termasuk emas Emas di tadi. antaranya. Nah, dan emas ini kan juga kalau kita lihat sangat dekat ya sebenarnya dengan perempuan Indonesia gitu ya. Nenek saya itu peninggalannya juga Emas semuanya. emas gitu ya. Kalau Warisan-warisan emas semua. Nah, yang saya surprise, ibu saya juga udah mulai LM emas. Kayaknya kita juga harus mulai ya, sahabat Pimpi. Ya, dan juga saat ini dimudahkan Ya. juga kepada generasi muda Muda, gitu ya. betul. Dengan kita kan ada aplikasi Tring gitu ya. Juga bisa menabung emas dengan 10.000 aja udah bisa Betul. menabung. Jadi dimudahkan Ya. dan juga cara ininya menabungnya juga cara investasinya juga sederhana dan juga kekinian Kekinian, bagi kekinian, anak-anak betul. Gen Z gitu katanya ya. Saya mungkin saran satu, Bu. Mungkin pemerintah bisa ngambil satu policy ya, supaya keuntungan emas itu tidak hanya dinikmati oleh penjual emas. Karena gini, harga jual dan harga buyback selisihnya terlalu jauh. Jadi mungkin kita nggak tahu policy apa yang bisa kita ambil ya untuk bisa itu. Jadi sehingga orang nanti bisa berinvestasi di emas itu benar-benar menguntungkan buat sekarang dan masa yang akan datang. Ya, saya rasa pasti berangsur akan menyempit ya. Karena waktu itu saya juga belajar ya. Jadi emas di Indonesia ini standarisasinya itu masih belum seragam gitu ya. Sehingga yang membuat spread itu mungkin masih lebar. Tetapi kayak misalnya saya dulu kan bergerak di surat berharga negara itu Mungkin bisa itu jadi kan pintunya, Bu. surat berharga negara itu kan terstandarisasi gitu ya. Instrumennya per unit 1 juta tuh terms conditionnya sama. Nah itu juga begitu sehingga nanti kalau misalnya dari sisi kualitas, dari sisi size semuanya itu terstandarisasi, maka kita beli emas dimanapun itu udah sama. Terus jual emas dimanapun tidak akan jauh. Nah ini harapannya sih seperti itu. Saya setuju banget, Bu. Setuju nggak, Bu? Setuju. Makanya kita penggemar emas penggemar emas. dan kita kan baru tahun ini juga sudah ada layanan bank emas. Ya, nah termasuk Pegadaian dan BSI yang sudah punya license bank emas gitu ya. Nah harapannya dengan semakin mungkin banyaknya layanan bank emas ini tadi standarisasi emas ini itu bisa ditingkatkan sehingga mungkin spread antara harga jual dan harga beli juga bisa dikit-dikit tipis-tipis lah, semakin jangan jauh-jauh. menipis gitu ya. Iya. Kita harap begitu ya. Kita harap begitu. Baik, sahabat dan mitra Pimti, terima kasih banyak nih Ibu Ibu Ya, Bu Lotto. Linda, Bu Bahagia Femi, banget nih dengan kita senang sekali. Hari ini bisa berbicara enggak hanya terhadap tugas tupoksinya Ibu Lotto, tapi juga sedikit-sedikit mengenai tren yang sekarang ramai di dalam Pokoknya masyarakat. jangan telat ya. Jangan telat. seperti Tidak ada itu. kata terlambat. Tidak ada terlambat, Siap. harga Untuk emas investasi. pasti akan selalu melesat. Ya. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Iya. Oke. Baik Bu Lotto, terima kasih banyak atas penerimaannya terhadap
kami berdua. Kami berdua untuk bertandang ke tempat Saya Ibu. juga terima kasih Mungkin nih. kita yel-yel dulu deh buat Pimti. Oh iya. Ya. Karena terus terang Pimti ini satu komunitas yang bisa mempermudah kita untuk melakukan koordinasi antar KL ya, kementerian dan lembaga. Insya Allah Pimti tetap akan terus jaya ya. Kita terus berkolaborasi karena yang paling sulit di Indonesia ini adalah koordinasi dan komunikasi. Tentunya kita sudah memulainya. Jadi kita yel-yel dulu nih. Boleh Ya. dong. Jadi kita Iya. yel-yel dulu. Happy-nya begini ya. Happy. Kemudian Healthy. Healthy. Pimti. Pimti jangan salah ya. Jangan salah ya. Kita Jadi gimana? mulai. Healthy. Kita happy dulu dong. Kita happy. Healthy-nya gini Bu. Healthy. Oh iya. Ya. Healthy. Pimti. Oke. Kita mulai. Oke, ya. 1, 2, 3. Happy. Pimti. Terima kasih Bu. Terima Terima kasih. kasih. Ya. Terima kasih. Siap.